Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yushrikun. Maha tinggi Allah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka persekutukan. Subhanallah. Di antara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mampu menurunkan hujan kapan dan di mana saja Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Semuanya atas kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu mengendalikan awan dan mampu mengendalikan hujan. Tidak ada yang namanya pawang hujan. Semua itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sangatlah banyak yang menunjukkan bahwasanya hujan adalah merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hujan adalah merupakan salah satu perkara gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadhara al-maut wallahu muhitun bil kafirin." Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai dengan gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengarkan suara petir, sebab takut akan kematian, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-20-nya surat Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kata Allah SWT, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Jikalau Allah SWT menghendaki, niscaya Allah SWT akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwa alladhi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan hujan tersebut berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahaba ats-thiqal." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan dan rasa harap, dan dialah Allah yang mengadakan awan yang mendung. Allah yang mengadakan awan yang mendung. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan pawang hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan di daerah mana yang akan diturunkan hujan di atasnya atau di dalamnya, dan di daerah mana yang dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibasahi oleh hujan di dalamnya. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Bahkan banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut, dan di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Luqman yang menjelaskan bahwasanya hujan adalah salah satu perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Allah yang mengaturnya dan tidak ada yang namanya pawang hujan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah."
Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilul ghaith," dan hanya dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada satu jiwa pun, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia usahakan besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan maha mengenal. Subhanallah. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan yang berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika Allah menurunkan hujan, Nabi memerintahkan kita untuk berdoa. Di antaranya, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Bukan dengan memanggil pawang hujan, bukan dengan meyakini, mempercayai pawang hujan yang justru menjadi bahan tertawaan sebahagian orang. Wallahul musta'an. Maha suci Engkau ya Allah dari segala bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebahagian manusia, dan lindungi kami beserta anak keturunan kami ya Allah dari kesyirikan-kesyirikan.